Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalaha ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala fi hadzal yaum insyaallah ta'ala naltaqi marratan ukhra fi liqa'ina ma'a kitabin 'azimin wa huwa syarh usulun fit tafsir li ma'ali syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa adkhalahu fasihah jannatihi Allahumma amin. Baik, wa nahnu al-an fi safha 138. Mazilna natakallam an hikmati nuzulil Qur'ani mufarraqan. Anal Qur'an laisa nazala jumlatan wahidatan hakada walakin nazala suratan aw syai'an fa syai'an. Mal hikmah min dzalika? Qulna awalan an hikmah min dzalika tasbit qalbi nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma atsani tashil hifzihi linnas wal amali bihi, tsumma ats-tsalits qulna anna min hikmati nuzul Quran mufarraqan wa hiya madza? At-tadarruj fit tashri'. La yumkin an yakuna mutadarrijan fit tashri' illa idza kanat al-ayat nazalat mufarraqatan hakadha. Ya, law kana nazal jumlatan wahidatan aina tadarruj huna? La yujad at-tadarruj. Baik. Wa al-an mazilna natakalam an misal at-tadarruj fit tashri' wa hiya fi ayati tahrimil khamar. Qulna al-ayatul ula allati bada abihi Allah subhanahu wa ta'ala an tahrimil khamar wa hiya qauluhu ta'ala yas'alunaka 'anil khamar qul madha qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Hadhihi awwalu ayatin yatakallam aw bada'a litahiyatin nufus liman'i al-khamar. Persiapan untuk jiwa itu agar mudah untuk meninggalkan khamar. Diajak kita berpikir menggunakan logika yang sehat bahwasanya khamar itu manfaatnya ada tapi mudaratnya jauh lebih berbahaya. Hadza huwa kalamuna fil liqa'il madi takallamna an hadhihi al-ayatul ula. Ala an naqut al-ayat ats-tsaniyah wa hiya qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara wa antum fi halis sakar wa antum sakran wa antum syaribtum al-khamar hatta ta'lamu ma taqulun, sampai engkau mengetahui apa yang engkau katakan. Idan al-khamar hada mada yusabbibul insan adamu al-istita'ah fi al-kalami al-mustaqim. La nastati' an natakallam bi kalamin mustaqim idza kana fi hali as-sakran. Baik. Was-salawatul khamsu awqatuha khamsah. Nusammi as-salawatul khamsa bil khamsa limadha li'anna awqatuha khamsa. Az-zuhur fil nahar, mal asar fil masa, al-maghrib wa kadzalika al-maghrib, min al-isya fil lail, ya, as-subh fil fajar. Hadhihi al-khamsatu awqat. Wa hiya awqatun muayyanah. Ini adalah waktu-waktu yang tertentu spesifik. La budda an tusalla fiha. Kita harus salat di waktu-waktu tersebut. Masing-masing salat ada waktunya sendiri. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu waktunya telah ditetapkan oleh Allah, tidak boleh dirubah-rubah. Salat zuhur dilakukan di waktu zuhur, salat asar ya di waktunya, begitu. Fa idza qila la taqrabus salata wa antum sukara, jangan dekati salat, maksudnya jangan pergi ke masjid, jangan salat di masjid. Imtana'an nasu an syurbil muskir fi khamsi awqat. Berarti orang-orang itu dilarang secara tidak langsung untuk minum khamar di 5 waktu. Ya. Dan antum pahami, orang yang minum khamar itu tidak langsung mabuk dia. Ada tahapannya dan mabuknya akan lebih lama daripada minumnya. Paham ya? Minumnya segelas 2 gelas itu bisa hitungan menit, tapi mabuknya itu bisa semalaman. Ya, bisa semalaman. Maka kalau dia misalkan aduh, saya sudah hari ini pengen sholat zuhur nanti ini. Ya, misalkan dia jam 9 pagi misalkan, tertarik pengen minum khamar, tapi ingat dia nanti zuhur dia akan pergi ke masjid salat bersama Rasul. Akhirnya nggak jadi dia minum khamar. Paham ya? Itulah tujuannya. Ya. Baik. Li'annahum idza sakaru wa jaa'a waqtus shalah fa sawfa yamtani'un. Wa fi hadhil ayat tamrin ala tarkihi. Berarti ayat ini ibaratnya tamrin, latihan, simulasi gitu ya. Simulasi agar mudah meninggalkan khamar secara keseluruhan.
Begitu juga nanti kalau antum punya anak, untuk membiasakan dia salat atau membiasakan dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, itu cara cara mendidiknya adalah dengan secara bertahap-tahap itu. Di langsung antum minta anak antum, misalkan anak cowok, langsung antum ajarkan sholat berjamaah di masjid, tidak, bertahap-tahap dulu, ya, bertahap-tahap dulu. Satu waktu sholat maghrib aja gitu, ya. Antum katakan ke dia maghrib itu harus di masjid, ya. Sholat yang lain boleh, misalkan. Kemudian ditambah 2 waktu sampai sempurna 5 waktu tersebut. Itu kalau anak laki-laki. Kalau anak cowok gimana tamrinnya? Kalau anak cowok, antum banyak-banyak sholat di hadapan dia. Nah, karena dia belajar dengan melihat, ya. Kalau antum punya anak cewek, kalau antum sholat qobliyah atau ba'diyah itu usahakan di rumah, ya, karena dia akan melihat, akhirnya melihat gerakan, meniru. Itu cara tamrinnya kalau anak perempuan. Baik. Labudda an tusalla fiha fa idza imtana an-nas an syurbil muskir. Kemudian wa fi hadhil ayat tamrin ala tarki fi ba'dil awqat wa hiya awqatus salawatul khams labudda min tajannubihi fiha wan nawafil. Begitu juga waktu salat-salat nafilah, ya. Karena dikatakan di ayat apa? La taqrabus shalah. Jangan dekati salat, berarti salat-salat nafilah juga masuk sini, ya. Jadi ada seorang, antum bayangkan, dia mau minum khamar, ada minuman khamar di situ. Tapi dia udah bertekad nanti jam 9 pagi dia mau sholat duha. Ya, maka nggak jadi dia minum khamar di situ. Berarti lebih sempit lagi ruang geraknya untuk minum khamar itu. Ya. Taib. Wa qaluhu antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun fihi dalil anna sakran la ya'lamu ma yaqul. Berarti di sini kesimpulannya, faedah dari ayat ini bahwasanya orang yang sedang mabuk itu dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Makanya orang yang sedang mabuk itu tidak dianggap perkataannya. Sebagaimana Hamzah tidak menggubris perkataan, sebagaimana Nabi SAW tidak menggubris perkataan Hamzah ketika sedang mabuk. Baik. Wa hadhil ayah yustafadu minha fawaidu katsirah. Ada faedah dari ayat ini. Yang pertama, law anna sakran ataqa jami'a 'abidihi fa innahum la yu'taqun li'annahu la ya'lamu ma yaqul. Perkataan orang yang mabuk itu dalam syariat tidak dianggap. Ada orang yang mabuk, kemudian dia membebaskan semua budaknya. Fa'innahum la yu'taqun, maka budaknya tidak boleh dibebaskan. Ya. Dia punya budak 5, dibebaskan semuanya. Li'annahu la ya'lamu ma yaqul, karena dia tidak tahu apa yang dia katakan. Ya. Wa kadzalika law awqafa amwalahu lam tuqaf. Ya. Begitu juga kalau dia mewakafkan hartanya semuanya. Ya. Dalam keadaan mabuk, dia menandatangani jual beli misalkan. Yang jual belinya tidak sah. Wa kadzalika law talaqa nisa'ahu fa innahunna la yutallaqna. Begitu juga kalau dia mentalak istri-istrinya ketika sedang mabuk, enggak jatuh talaknya di situ. Ya. Wa dzalika li annahu la ya'lamu ma yaqul wa kadzalika yuqasu 'alaihi al-ghadban. Begitu juga dikiaskan dengan orang yang ghadban, yang marah. Karena akalnya itu tersembunyi. Wa dzalika idza atbaqa 'alaihi al-ghadabu fa innahu yulhaqu bidzalik. Idza atbaqa, akal itu menutupi dia, ya, sudah menutupi akal, maka ghadab itu juga menutupi akal sebagaimana khamar menutupi akal. Jadi orang yang mabuk sama orang yang marah itu kesamaannya di situ, sama-sama akalnya tertutup. Walihada kan al-qaulur rajih anna talaqal ghadaban alladhi la ya'lamu ma yaqul la yaqa. Pendapat yang rajih adalah pendapat mengatakan talak yang diucapkan oleh orang yang sedang marah, yang tidak mengetahui apa yang diucapkan, itu talak yang tidak sah, la yaqa. Hada. Baik. Ada kalam fihi rudud aidon, ya. Fihi rudud aidon. Perkataan ini ada pendapat-pendapat lain. Tapi Syekh Utsaimin memilih pendapat Hanabilah di sini bahwasanya talak orang yang sedang marah itu ya yaqa. Ini pendapat yang dipegang oleh Hanabilah dan sebagian ulama Syafi'iyah. Wa in fawaidi hadhil ayat anna fi hadhil ayat dalilan ala wujubil khusyu' fis shalah. Dari sini juga kita simpulkan bahwasanya harus kita khusyuk ketika salat itu. Wahya ihdarul qalb. Itu harus menghadirkan hati. Sekarang pertanyaannya, berarti kalau kita salat tidak khusyuk, sah tidak salat? Sah, bernilai pahala apa tidak? Nah, tergantung kepada tingkat kekhusyuannya. Karena namanya khusyuk itu persentasenya relatif. Ya, antum bisa khusyuk di 2 rakaat pertama, 2 rakaat lain nggak khusyuk. Nah, tapi tidak akan merusak sholat antum. Beda halnya kalau riya. Ya, beda halnya kalau riya. 2 rakaat pertama antum tidak riya. 2 rakaat terakhir riya, maka rusak sholat keempat-empatnya. Paham ya?
Baik. Jadi khusyuk itu harus tetap ada. Apa itu khusyuk? Ihdharul qalbi, menghadirkan hati, pikiran di situ. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan salah satu tanda khusyuk ketika salat adalah ya, dia mengetahui jumlah rakaat. Itu cara yang paling simpel. Terkadang kan kita lupa rakaat berapa, ya. Ini bahaya nih kalau jadi imam nih, ya, harus sujud sahwi. Enggak masalah yang seperti itu, tapi itu salah satu tanda kita tidak khusyuk. Ya. Ini lupa rakaat ketiga atau rakaat keempat, biasanya terjadi di zuhur, asar atau isya. Nah, seperti itu. Baik. Li'annahu la yumkin an ya'lama ma yaqul illa idza kana qalbuhu hadiran. Karena tidak mungkin dia bisa tahu apa yang dia ucapkan kalau hatinya tidak hadir. Jadi yang dimaksud dengan menghadirkan hati itu kita paham apa yang kita ucapkan. Antum paham sedang sholat, antum paham bacaan-bacaan kalau punya ilmu dalam masalah tersebut. Itu maksud dengan menghadirkan hati. Maka tingkatan menghadirkan hati ini beda-beda apa tidak? Beda-beda. Apa yang melatar belakangi perbedaan tersebut? Pemahaman, ilmu. Ya, maka orang yang ilmunya yang ada ilmunya terhadap makna ayat-ayat Al-Quran, maka dia lebih bisa menghadirkan hati daripada yang tidak punya ilmu. Yang paham tafsir ayat-ayat yang didengar itu lebih bisa khusyuk daripada yang tidak. Makanya salah satu kaifiyah, salah satu cara agar bisa khusyuk itu adalah dengan belajar ilmu agama, belajar bahasa Arab agar tahu makna dari ayat-ayat yang kita baca. Tidak hanya sekedar waswas saja. Baik. Fa'ilam yakun hadiran sara ruku'uhu wa sujuduhu wa tasbihu wa qur'anuhu min ghairi qasdin. Kalau hatinya tidak hadir, maka ruku, sujud, tasbih, kemudian bacaan Qur'annya itu nggak ada niatnya. Karena dia ikut apa istilahnya? Ikut orang begitu. Orang ruku, dia ikut ruku. Orang sujud, dia ikut sujud. Itu namanya tidak menghadirkan hati. Dia seolah-olah badannya terprogram gerak sendiri, ya. Terprogram gerak begitu aja. Setelah setelah ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud lagi. Soalnya terprogram seperti itu karena habit, kebiasaannya begitu kan. Ya, jadi udah terbiasa sekali. Nah, maka jangan sampai sholat itu saking terbiasanya kita tidak bernilai lagi. Ya, rajin sholat ternyata berbahaya juga kalau tidak disertai dengan ilmu, karena sholat itu nanti akan menjadi mentah, tidak ada artinya. Ya, sholat sering tapi kok nggak ada perubahan. Berarti ada salah sama cara sholatnya, berarti hati tidak dihadirkan di situ. Baik. Kemudian bal huwa ibaratun an alatin mekanikiyah. Nah, ibaratnya badannya itu seperti alat mekanikiyah, seperti robot, ya, alat mekanik begitu. Wa qad dhahaba ila hadza ba'dul ulama wa qala innahu idza ghalaba al-waswasu ala aktsar as-salah fa innaha tubtilu. Ya, fa innaha tubtalu. Kalau waswas seperti ini lebih banyak ketika sholatnya, maka sholatnya batal. Patokan lebih banyak itu misalkan bagaimana? Kalau sholatnya 4 rakaat, 3 rakaatnya lebih banyak. 3 rakaatnya lebih banyak kayak robot tadi. Tapi rakaat terakhir sadar dia, melek dia. Saya lagi sholat, saya lagi menghadap Allah begini-begini. Nah, berarti sholatnya di situ batal menurut mayoritas para ulama. Menurut sebagian ulama ya. Wa hal naqulu ala hadzal qaul innahu yastalzimu an tubtilas salawatun nas al'an aw la yastalzam. Ya. Wal jawab annahu la yastalzimu innama yastalzamu an yastaqima an-nas ala ihdari qulubihim wa li hadza law jaa rajulun yastaftika fi annahu lam yastahdir as-salah bal kana dhinhu ghaiban faqultu lahu a'id as-salah. Baik. Maka kita katakan kalau ada yang nanya misalkan innahu yastalzam an tubtilas salawatun nas al'an. Sekarang kita katakan Solat orang yang tidak menghadirkan hati di mayoritas solatnya, di sebagian besar solatnya, itu solatnya batal. Itu kita bakal seperti itu kan. Berarti apakah kita harus serta-merta membatalkan seketika itu juga solat orang-orang tersebut, kita hukumi batal? Maka la yastalzim, nggak harus begitu. Ya. Innama yastalzim an yastaqiman nas ala ihdari qulubihim. Ya. Tujuan kita, patokan kita itu adalah mengajak manusia untuk menghadirkan hati ketika sholat. Ya. Makanya kalau ada orang yang datang minta fatwa kepada antum, dia mengatakan, saya nggak menghadirkan hati ketika sholat. Ya, zihin saya itu gaib, pikiran saya itu melayang, banyak memikir kesana kemari. Ya, berpikir loncat sana sini, dia bisnis, kemudian masalah sekolah, masalah kerjaan, masalah sepak bola dan seterusnya.
Fakultalahu a'id as-shalah. Ya, maka kalau ada orang yang seperti itu, ya, dia bertanya kepada kita, gimana sah apa tidak salat saya yang tadi dipenuhi dengan waswas? Maka kata kita apa? A'id as-shalah, ulangi salat. Paham ya? Kalau dia datang kepada antum seperti itu nanti. Fa innahu la yuwaswasu idza ja'atis shalah al-ukhra wa li hadza kana al-qaul an ibtan salatin nas bil waswas wa yahdifu ila maslahah. Baik. Berarti maka kalau sudah dia salat kemudian waswas, kita suruh dia salat lagi, maka salat yang kedua ini dia tidak akan waswas lagi. Kenapa? Karena dia sudah paham tujuan dia salat sekarang ini kedua ini adalah karena di salat yang pertama dia sudah waswas. Paham maksudnya ya? Salat pertama tadi saya sudah was-was, sudah banyak bisikan, sudah melayang pikiran saya. Maka sekarang saya salat yang kedua ini, ya, saya nggak boleh lagi berpikiran seperti tadi, ya, karena saya mengulang salat ini gara-gara itu, begitu. Paham maksudnya? Baik. Jadi pasti salat yang keduanya akan lebih khusyuk dia. Makanya kan hadis musik salatuhu pernah dengar? Hadis orang yang disuruh ulang salatnya sama Nabi itu, ya, ya. Sholli fa innaka lam tusolli. Ya, diulang sampai 3 kali di situ. Ya, kenapa diulang sampai 3 kali? Nah, ini kasusnya khusus di sini. Mungkin hikmahnya di situ adalah agar para sahabat yang hadir waktu itu bisa belajar bagaimana cara sholat yang benar. Waktu itulah Nabi mengajarkan sholat secara lengkap dari takbiratul ihram sampai salam. Melalui kasus kejadian laki-laki tadi. Bisa jadi laki-laki tersebut memang diutus oleh Allah untuk sebagai bahan pembelajaran bagi para sahabat waktu itu. Nah, dengan seperti itu akan lebih tertanam di pikiran. Baik. Walihada kanal qaul a'ni butlan salat nas bil waswas. Maka Syekh Utsaimin ini nggak menerima pendapat seperti ini, pendapat yang mengatakan bahwasanya salat yang ada waswasnya itu batal. Beliau nggak berpendapat seperti itu. Qad yahdufu ila maslahah walakinahu dhaifun fi mana takid. Memang ada maslahatnya mengatakan bahwasanya salat itu yang ada waswasnya itu adalah salat yang batal. Ada maslahatnya, apa maslahatnya? Agar orang berhati-hati ketika sholat, menghadirkan hati ketika sholat, itu maslahatnya. Walakinnahu dhaif fi man takid. Ini dhaif kata Syekh. Wal qaulur rajih anna sholata la tabtul. Salatnya enggak batal. Wa dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara anna syaitan idza adzana al muadzinu adbara wa lahu durat fa idza faragha min al adzan aqbala 'ala al insan. Jadi salatnya tidak batal. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa syaitan kalau muadzin sudah azan adbara, dia kabur, lari pergi, lalu terbirit-birit, walahu durat. Durat itu artinya apa? Kentut, ya. Kentut dengan suara, durat namanya. Faidha faraga minal adzan, kalau sudah selesai dari azan, datang lagi, ya, dan datang untuk mengganggu manusia lagi. Ketika azan berkumandang, kabur. Ketika azan selesai, datang lagi dia untuk menggoda orang-orang yang sholat. Berarti godaan ketika sholat itu adalah sesuatu yang normal. Paham ya? Karena syaitan di situ, ya, ada syaitan di situ. Godaan itu bukan dari sisi siapa yang bisikan itu, ya. Lupa naruh barang, sholat 2 rakaat, ketemu barangnya di mana? Kok bisa? Syaitan yang ngingetin, gitu. Agar kita tersibukkan dari zikrullah. Ketika sholat itu akan teringat kerjaan-kerjaan yang belum selesai, ya kan? Yang akan teringat mau ngapain, padahal tadinya lupa, begitu. Nah, ini kok bisa? Karena syaitan datang lagi. Faida uqimatis shalah walla faidan tahtil iqamah hadara wa sara yaqulul insan. Di ketika iqamat salat, ya, iqamat salat dia pergi lagi syaitan, ya. Faidan tahat al iqamah hadar, kalau sudah selesai iqamat itu dikumandangkan, datang lagi dia. Wa sara yaqulul insan fi salatihi adzkuru kadza wa kadza. Ingat enggak kamu ini? Di flashback masa lalu sebagainya, banyak yang kejadian. Fatajiduhu yadhkuruhu bil asya yudzakiruhu bil asya wa lam yaqul rasul inna salatahu tubtilu. Nabi nggak sebutkan di hadis itu sholatnya batal. Nah, Nabi hanya jelaskan bahwasanya syaitan memang datang untuk mengganggu orang yang sedang sholat. Baik. Allah sampai sini paham ya? Itu mana nazala tsalisan, turunlah ayat yang ketiga masih tentang tahrimil khamr. Qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Fasaddarallahu hadhihi al-ayah bihadan nida litanbih. Saddara mana saddara? Bada'a, awali. Allah awali ayat ini dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Ya, bihadan nida. Ini fungsinya apa? Untuk tanbih, ya. Ala ahammiyati ma sayadhkaru ba'dahu. Kata akan pentingnya sesuatu yang akan disebutkan setelahnya. Summa wajjahan nida ila alladzina amanu. Nida kepada orang-orang yang
beriman. Ini panggilan kepada orang-orang yang beriman. Berarti apa? Kesimpulannya, konsekuensi dari iman itu adalah harus meninggalkan hal-hal ini. Apa maksudnya? Kalau dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, berarti siam itu adalah di antara konsekuensi iman. Kalau antum mau dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka berpuasalah. Kalau tidak mau ya berarti nggak mendapat dapat gelar orang yang beriman itu. Apa maksudnya ya? Baik. Makanya puasa itu dinamakan rukun iman, rukun Islam. Ya, karena Islam, ya, karena iman itu kalau disebutkan sendirian bagaimana Islam, itu juga sebaliknya Islam bagaimana iman itu kalau disebutkan secara sendirian, tapi kalau disebutkan berbarengan berarti iman, i'tiqad, Islam, fi'il. Baik. Jadi ay alladzina yaqtadi imanuhum al-imtitsala wa ta'ata li amrillah azza wa jalla. Wa lihadza yuzkaru an Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, "Idza sami'ta Allah yaqul ayyuhalladzina amanu fa'riha sama." Kalau dengar Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga baik-baik. Fa imma khairun tu'mar bihi aw nahyun tunha anhu. Karena tentu ada kebaikan yang diperintahkan, perintah yang diperintahkan atau larangan yang dilarang, keburukan yang kita dilarang dari. Baik. Tsumma dzakara azza wa jalla al-illata qabla al-hukmi li'anna dzikra al-illah qabla al-hukmi yaj'alu nafsa tuqbilu al-hukma an iktina'in wa aqlin. Kemudian Allah sebutkan setelah ya alladzina amanu, apa lanjutannya? Innamal khamru. Sungguhnya khamr itu begini-begini dia. Berarti ini illah namanya, sebab namanya nih. Ya, jadi Allah sebutkan illah di sini sebelum masuk kepada hukumnya. Ya, contohnya kayak antum kasih tahu bapak antum, bapak, ya, rokok itu merusak kesehatan, begini-begini dalilnya. Baru antum katakan rokok itu haram, tinggalkan rokok. Baru jelaskan hukumnya. Setelah sebelumnya jelaskan illah. Itu akan lebih bagus, ya, lebih mudah orang akan menerima hukum tersebut, ya, karena didasari oleh fakta, ada alasannya. Orang melakukan perbuatan tanpa alasan itu kadang sulit. Ya. Kapan seorang dikatakan beriman? Ketika dia mau melakukan perintah Allah tanpa butuh alasan-alasan. Itu iman yang sebenarnya itu. Ya. Karena iman itu kan mengimani perkara yang gaib. Ya. Allah Subhanahu wa taala, kita mengimani keberadaannya, ya, secara akal ada nggak Allah Subhanahu wa taala fisiknya? Di hadapan kita kelihatan nggak dengan mata kita? Tidak kelihatan, tapi tetap kita imani. Itulah iman. Ya. Iman itu perkara hati, keyakinan, nggak bisa diganggu gugat dia. Itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadil illah yatarattab 'alaiha qauluhu fajtanibu. Fajtanibu, inilah konsekuensi dari illah tadi. Kalau antum sudah paham khamar dan saudara-saudaranya itulah kotoran dari perbuatan syaitan, maka konsekuensinya tinggalkan. Kalau antum masih punya akal yang sehat, sesuatu yang kotor maka tinggalkan, gitu. Summa dzakara as-samara fi jitinabihi. Nah, sekarang apa yang kita dapatkan kalau tinggalkan itu? Nah, ini untuk iming-iminginya. Ya, kalau antum katakan ke bapak antum, bapak tinggalkan rokok. Kalau tinggalkan rokok, dapat apa namanya? Pasti jantungnya akan cepat sembuh. Ya, fisik akan lebih kuat. Ya, sekarang jalan ngos-ngosan. Kalau udah berhenti merokok, nggak akan lagi begitu. Jadi sebutkan apa yang didapatkan samarohnya. Maka Allah juga begitu metodenya dalam dakwah, dalam mengajak apa namanya? Memerintahkan satu perintah, la'allakum tuflihun. Ya, kalau kalian lakukan hal tersebut, kalian tinggalkan khamar dan saudara-saudaranya, maka kalian akan mendapatkan al-falah, ya, kemenangan. Qauluhu wal ansab hiyal ausan. Al-ansab itu berhala. Berhala itu termasuk kotoran juga. Wahya jam'u nasab ka asbabin jam'u sabab wahya mayu'badu min dunillah. Ansab itu berhala, entah dia berbentuk manusia, berbentuk hewan ataupun tidak berbentuk apa-apa. Batu besar disembah sama orang itu ansab. Ya, patung-patung itu juga ansab. Kalau mau lebih spesifik lagi, asnam dan ausan. Al-watan sama sonam, ya. Al-watan, as-sonam itu yang sudah dibentuk jadi manusia, di candi-candi itu ya, bentuk manusia, bentuk hewan. Tapi kalau al-watan itu tidak berbentuk, dia dibiarkan begitu saja, pohon besar, batu besar, pohon beringin, sebagainya. Baik. Wal azlam, al-azlam, mana al-azlam hiya ma yustaqsamu bihi, yang kita gunakan untuk mengundi. Al-azlam itu artinya anak panah digunakan untuk mengundi nasib. Jadi dipasang di tembok sasaran begitu kemudian lempar panah. Nah, kalau jatuhnya ke bagian tertentu maka dia akan melakukan. Kalau itu ke bagian yang lain tidak melakukan. Wa kanu fil jahiliyah yastaqsimuna bil azlam. Ya,
badala an yasilu sunnata sunnata al-istikharah. Ya, jadi mereka di zaman jahiliyah dulu mereka memutuskan suatu perkara itu dengan anak panah tersebut, menggunakan anak panah sebagai pengganti sholat sunnah istikharah. Maka sholat sunnah istikharah datang itu menggantikan istiqsam tadi. Ada juga istilahnya tatayur ya. Tatayur itu keluar rumah lepas burung. Dia bawa seekor burung, kemudian di depan pintu rumah dia lepas. Kalau terbangnya ke kanan, jadi dia pergi safar. Kalau terbang ke kiri nggak jadi, ini namanya tatayur. Jadi semua hal yang kita gunakan untuk mengundi nasib yang semisal dengan hal itu, maka itu termasuk juga haram, kotoran. Ini contohnya, antum mengundi nasib dengan dadu. Ya. Kalau keluar 3, berarti saya jadi pergi. Kalau keluar 2, saya nggak jadi, misalkan. Ya. Atau dengan kancing baju, ya. Atau dengan jari, pergi enggak, sambil ngitung jari. Pergi enggak. Hati nggak jadi. Ada, ini kita tidak sadar perbuatan masuk min amali syaitan, di mana kekuatan tawakal kepada Allah yang seperti itu. Ya. Baik. Kenapa? Apa? Ngocok arisan. Nah, kalau itu beda, ya. Itu tidak untuk memutuskan nasib di situ, ya, pergi apa tidak. Itu memang agar adil pembagian. Dan mengocok arisan itu dalam syariat memang ada dia. Bisa ketika sudah buntu sekali dalam memutuskan suatu perkara, sama-sama kuat ini, antum mengajukan perkara, antum juga mengajukan perkara, antum sama-sama kuat. Tahap terakhirnya itu adalah dengan mengundi. Di situ diperbolehkan. Kasusnya spesifik, itu pun harus hakim yang melakukan. Nggak boleh antum sembarang. Taib. Kan tadi Allah sudah menjelaskan masalah ilahnya terus kenapa sebelumnya ini diharamkan. Tapi di sini Allah juga menjelaskan tentang sebelum pengharaman itu pada ayat ini juga. Kan sebelumnya tadi ayat sebelumnya dia menjelaskan masalah sebelum pengharaman itu ada 1, 2, 3. Nah di sini juga kenapa Allah bilang aja al-khamru wa maisir fajtanibuhu. Masih ada ini ya. Ada ilahnya lagi. Iya, ada bahwasanya lagi dari. Baik. Ya karena saking bahayanya khamar itu perlu diulang-ulang, diingat-ingat ulang lagi. Sesuatu yang berbahaya, ya tentu akan kita wanti-wanti orang berulang-ulang. Kayak kesyirikan dalam Al-Quran, berapa kali Allah ulang di situ akan bahayanya kesyirikan. Ya, inna syirka la zulmun azim dan seterusnya. Itu untuk menggambarkan bahaya kesyirikan. Kenapa terus diulang-ulang? Ya karena berbahaya dia. Ya. Nah, begitu juga khamar. Kenapa diulang-ulang sama Allah? Karena berbahaya dia. Nah, jadi hal-hal yang sangat berbahaya itu maka paling sering diulang oleh Allah dalam Al-Quran. Paham ya? Jadi ada dalam ilmu ulumul Quran ada pembahasan dengan hikmatu tikrari al-ayat. Apa hikmah pengulangan ayat-ayat Al-Quran? Misalkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, apa hikmahnya di situ? Diulang sampai 32 kali. 23 kali. Dan apa hikmahnya wailun yawma idzil mukadzibin, ulang-ulang surat Al-Mursalat dan seterusnya. Ada hikmahnya pengulangan seperti itu. Tidak mungkin nggak ada hikmahnya. Ada pasti hikmahnya masing-masing ayat. Nah, itu namanya ilmu tikrari al-ayat atau tikrari suwar. Ya. Baik. Wa huna qarana Allah Ta'ala hadil arba'ata bi hukmin wahidin fa hal hiya mutasawiyatun fi hadzal hukm. Sekarang ada 4 hal yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ada khamar, kemudian ada judi, ada al-ansab, berhala, kemudian ada al-azlam. Apa al-azlam tadi? Anak panah untuk mengundi. Bukan semua anak panah ya. Antum paham anak panah yang pendek ya? Yang menggunakan untuk mengundi nasib, itu yang diharapkan. Dan semua yang semisal dengan. Jadi ada 4 benda di sini, 4 hal, 4 perbuatan yang Allah haramkan. Hukumnya sama, rijsun min amali syaitan. Ya. Sekarang Allah gandeng ke 4-empatnya. Allah sebutkan hukumnya 1. Apakah hukumnya semua sama itu? Ya, apakah tingkatannya sama itu keharamannya? Semuanya memang haram. Apakah semuanya tingkat keharamannya sama? La, li'anna minal ma'lum annal ansaba asyaddu minal khamri wal maisir. Karena yang paling berbahaya justru di situ adalah al-ansab. Id annal ansaba kufrun. Karena berhala itu kekufuran dia. Wal azlam dunal ansab. Ya, kemudian al-azlam mengundi nasib dengan anak panah itu di bawahnya berhala. Wal maisir wal khamar dunahuma. Kemudian di bawahnya lagi, di bawah mengundi nasib itu ada al-maisir wal khamar. Jadi maisir dan khamar itu justru di bawah letaknya. Maisir dan khamar, kemudian al-azlam, kemudian al-ansab.
Kenapa al-azlam duluan daripada al-maisir wal khamar? Karena al-azlam berkaitan dengan iman terhadap takdir. Idah di situ, syirikan. Paham ya? Baik. Wa ala hadza, baik. Jadi Allah tidak menunjukkan taktiknya. Cuma Enggak menunjukkan. Makanya digunakan wa di situ, bukan thumma, ya. Nah, jadi gunakan wa. Kalau wa kan ada mutartib maknanya kan. Ja'a Muhammad wa Ahmad. Ada musyarakah fi al-maji' faqat, laisa at-tartib, laisa mana summa, ya, atau fa. Baik. Fa yakunul isyarak fi asl hukmi la fi nauhi. Maka al-isyarak, kesamaan antara empat hal ini adalah dalam asal hukumnya, bukan jenisnya. Jenisnya beda-beda ini, tapi hukumnya intinya sama. Hukumnya haram. Wa inna ma qaranallahu ta'ala dzalika bil ansab allati hiya ibadatul asnam li syiddati tahdhir minha wa annaha tunafi kamalat tauhid. Nah, sekarang kenapa hikmahnya Allah gandeng ansab dengan yang tiga hal lainnya? Kalau orang yang ayat ini ya, ini kan ayat yang turun setelah pengharaman berhala. Paham ya? Kaum muslimin sudah tahu haram berhala di situ, sudah meninggalkan berhala. Berhala itu ada sesuatu yang sangat menjijikkan. Sekarang ketika mereka membaca ayat ini, mereka mendengar bahwasanya berhala itu dikelompokkan satu kelompok dengan khamr. Oh, berarti khamr itu sama menjijikkannya dengan berhala. Apa maksudnya? Misalkan antum tidak menyukai seseorang, ya, tidak menyukai Zul misalnya karena akhlaknya yang buruk misalkan. Kemudian dia gabung dengan kelompok yang lain, ya, kelompok orang-orang yang lain, dan orang-orang itu juga sama, Anda tidak sukai mereka. Maka Anda katakan, Anda sebutkan di situ nama-namanya, ada 4 orang, ada Zul juga di situ. Nah, berarti Zul dan 4 orang yang lain itu hukumnya sama berarti. Maksudnya, jadi satu di sini untuk mewakili hukum kepada 3 yang lain. Nah, ya. Jadi patokan di ayat ini adalah al-ansab, karena dia adalah yang menafikan sempurnaan tauhid. Wa qauluhu rijsun min amali syaitan, mana rijsun bimana najis. Wan najis yang qasimu ila qismain, najisun najasa hissiyah, ya, dan najisun najasa al-ma'nawiyah, ya. Najisun najasa hissiyah itu yang bisa dilihat dengan mata kepala. Contohnya di ayat qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan. Ini dia, hal-hal yang najis itu maitah. Au daman masfuhan, ya, darah yang mengalir. Au lahma khinzir, atau daging babi. Fa innahu rijsun. Ini namanya rijis. Paham ya? Apakah rijis ini yang termasuk dalam ayat tadi? Sama-sama rijis. Apakah najasa yang seperti ini dimaksud dalam surat Al-Baqarah tadi itu? Bukan. Baik. Wa hadzal rijs al-hissi wa kama fi hadithi Anas. Contohnya juga di hadis Anas, anna Nabi SAW amarahu an yunadiya innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humur al-ahliyah fa innaha rijsun. Ada kata rijsun juga di hadis Nabi mengatakan bahwasanya daging al-humur al-ahliyah. Man al-humur al-ahliyah? Keledai ahliyah. Keledai ahliyah itu keledai yang hidup di tengah kota, bukan keledai liar. Kalau keledai liar itu boleh dimakan, tapi kalau yang tinggal di kota, ya, dari kecil hidup di antara kampung-kampung orang, makan kotoran, sebagainya dimakan, itu hukumnya haram. Fa innaha rijsun. Itu hukumnya rijsun. Jadi apa hukum makan himar? Boleh kalau yang liar, tinggal di hutan, ya. Tapi kalau yang yang ada di tengah desa, kota itu tidak. Ada yang azan nanti ada? Dari mana dia? Baik, bentar lagi. Hadhihi najasatun hissiyah. Ini namanya najasah hissiyah, ya, yang bisa terlihat dengan mata. Yang dalam kitab Thaharah itu ya, dalam fikih. Nama ja'ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qada hajatahu fa atahu Abdullah bin Mas'ud bi hajaraini wa rawthah wa akhadha al-hajarain wa alqa al-warathah wa alqa ar-rawthah. Jadi Abdullah bin Mas'ud dulu beliau adalah seorang khadimnya Nabi SAW, selalu membawa keperluan Nabi. Ketika Nabi sedang buang hajat, Ibnu Mas'ud membawakan 2 buah batu untuk cebok, ya, untuk istinja, sama kotoran kering, kotoran unta yang kering. Ya, orang Arab biasanya pakai itu, ya, karena saking keringnya sudah kayak batu dia. Ya, saking keringnya kayak batu. Bukan antum bayangkan seperti kotoran sapi kental, enggak ya. Dia kering keras seperti batu. Fa akhadha al-hajarain, Nabi mengambil 2 batu dan membuang kotoran. Nabi mengatakan innaha rijsun au qala riksun, makna sawa. Hadhihi najasatun hissiyah. Amman najasa al-ma'nawiyah fa mithlu qaulillahi ta'ala wajtanibur rijsa minal awsan wajtanibu qaulaz zur.
Ini rijis yang dimaksud dalam ayat tadi. Nah, rijis ini rijis ma'nawiyah yang tidak terlihat dengan mata. Kotoran batin, kotoran kesyirikan itu nggak kelihatan. Berhala itu meskipun bersih, diberi minyak wangi, tetap mereka itu adalah rijisun. Wajtani burijsa minal ausan. Wa qalu ta'ala innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait. Hadi najasah ma'nawiyah. Allah ingin menghilangkan kotoran dari ahlul bait, ya. Ahlul bait, keluarga-keluarga Nabi, ya. Kotoran di situ maksudnya adalah kotoran ma'nawiyah. Taib qaluhu minal ausan min hadhihi bayaniyah li'anna rijsa qad yakunu minal ausan. Laisa min huna at-tab'idiyah, la balakin bimana bayaniyah. Min harfu jarrin min ma'ani min bayaniyah. Aw min ghariha fal ausan sawa min hajar aw ma asbah dzalik hiya min al-asya' at-tahirah. Nah, karena al-ausan itu hakikatnya sebenarnya adalah benda yang suci karena terbuat dari batu, dia bukan terbuat dari kotoran. Ya, akan tapi mana dia menjadi najis disebabkan oleh i'tiqad yang salah di situ. Jadi ma'nawiyah deh. Pamit lu qaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas. Orang-orang musyrik itu adalah najis maknawi di situ. Bukan berarti nggak boleh salaman, nggak boleh ngomong sama mereka, enggak. Badan mereka bersih, mereka mandi, mereka bersuci, akan tapi kotoran itu adalah kotoran keyakinan mereka, kotoran kekufran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Natafi lahuna insyaallah taala nuwasil bil liqa'i al-qadim binillah mazilna natakallam an hikmah min ma'rifati limada nazal al-Qur'an mufarraqan ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa natafi bi hadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.